ada kemungkinan nggak sih Pak, guru itu maksudnya gini, dia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang guru seperti Bapak bilang tadi, the ideal type of teacher gitu kan, tapi kemudian juga bisa tetap asik dalam tanda kutip gitu, menurut Bapak gitu. What is the criteria of a good teacher gitu? Dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar sahabat bahagia? Senang sekali hari ini Siti kembali bisa menemani sahabat bahagia untuk video berikutnya dari Guru Bahagia. Nah, untuk kesempatan kali ini sahabat bahagia spesial sekali, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Mulyadi Idris. Beliau salah satu instruktur nasional dari Aceh yang dimana mungkin nanti lebih lanjut ya Bapak akan jelasin seperti apa tugas instruktur nasional, tapi instruktur nasional ini langsung menjadi para pelatih guru Pak ya. Nah, karena kita di Guru Bahagia, salah satu keinginan besar kita bagaimana menjadikan guru itu bahagia ya, sahabat bahagia. Jadi kita butuh di sini bagaimana pandangan-pandangan dari Bapak selaku seorang instruktur, terutama instruktur nasional yang membidangi langsung guru dan juga pelatihan guru. Nah, sebelum kita bahas-bahas lebih lanjut nih tentang apa tema kita hari ini dan seperti apa bahasan kita selanjutnya, kita langsung aja dulu berjumpa dengan Bapak Mulyadi Idris. Kemudian sedikit nih Pak, sebelum kita bahas-bahas, kita mau kenalan lebih lanjut gitu kan. Terutama juga mungkin kalau dari nama kita udah tahu gitu kan, Bapak Mulyadi biasa disapa Pak ya. Kebetulan sahabat bahagia sedikit cerita, pertemuan dengan Bapak, beliau ini yang melatih saya langsung, jadi karena terinspirasi akhirnya izin dan Bapak juga mengiyakan untuk hadir di sini. Nah, Pak, nih cerita dong sedikit gimana awal mulanya Bapak bisa jadi instruktur nasional dan kemudian apa motivasinya gitu. Sampai maksudnya kenapa sih harus jadi instruktur nasional gitu? Dari Aceh kan sering ke Jakarta kan Pak kalau jadi instruktur nasional. Gimana Pak? Ya, baik. Pertama sekali ini program PKB ini itu memang punya program Dirjen Pendis ya untuk 5 tahun. Dan sejak 2020 ada 4 komponen yang memang yang diprogramkan oleh mereka, dan salah satu komponennya ada di komponen 3 yaitu tentang PKB. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Baik. Jadi selama ini kita melihat bahwa banyak program untuk guru itu ya agak mandek. Makanya ini salah satu program yang dibuat oleh Dirjen Pendis, dan juga ini merupakan programnya mereka untuk zona integritasnya mereka, selain program apa unggulan ya untuk yang PKB ini, istilahnya madrasah reform. Kita ingin reform kembali madrasah kita yang selama ini mungkin kegiatan guru-guru itu agak mandek ya, kurang berjalan. Karena berarti ini langsung di bawah Kementerian Agama Pak ya? Ya, di bawah Kementerian Agama. Ini kerjasama dan lumayan besar itu dananya. Dananya itu sekitar 567 triliun. Oh, luar biasa Pak ya. Jadi dan ini programnya berkelanjutan terus sampai 2024. Dan ini dananya dana pinjaman hutang lunak ya, hutang lunak yang diberikan kepada kita. Nah, kita berharap di sini kalau kita lihat kalau di Dinas Pendidikan ya, itu pengembangan kegurunya sudah cukup baik. Dan dikarenakan oleh seperti itu, maka kementerian kita ini mencoba untuk mengadop melihat bagaimana bisa membuat sebuah program yang bisa untuk berkelanjutan itu kepada guru. Makanya diambillah di salah satu program di komponen 3 ini adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, pada saat itu setelah mereka membuat program ini di tahun 2021, saya kebetulan menjadi salah satu peserta untuk penguatan kapasitas Widya Suara se-Indonesia. Jadi pertemuannya di Bogor itu khusus Widya Suara yang diundang, dan kita diberikan pemahaman dan pelatihan terkait dengan PKB ini itu di awalnya. Nah, disitulah maka diberikan sebuah wacana bahwa Anda sebagai peserta ini, kami tidak serta-merta merekrut Anda, tapi Anda harus mengikuti jalur tes. Nah, berarti ikut tes nih Pak ya? Masya Allah. Jadi setelah itu maka dibukalah program tesnya, tahap demi tahap ya. Ada beberapa tahap yang harus kita lalui.
dan memang ada persyaratannya. Di situ dibuka yaitu yang pertama untuk institut nasional. Oke. Nah, internasional ini syaratnya adalah yang pertama adalah guru prestasi tingkat nasional. Waduh, itu luar satu. biasa. Yang kedua pengawas prestasi tingkat nasional. Kemudian kepala madrasah prestasi tingkat nasional. Kemudian dibuka juga untuk dosen dan kemudian juga ada peluang untuk Widya Iswara. Oke. Nah, jadi saya melihat peluang ini yang ada, makanya saya makan untuk yang Widya Iswara. Widya Iswara berarti Ya. Bapak mewakili Widya Iswara ya? Ya, dari situ. Baik. Nah, kemudian setelah itu baru dibuka untuk program fasilitator provinsi atau FASPRO. Nah, ini dibuka luas untuk guru-guru. Cuman di sini mapelnya itu hanya terkait beberapa mapel saja, ya tidak semuanya. Kalau di MI cuma 2, kalau tidak salah saya itu numerik dengan sains. Kemudian di MTS itu hanya 4, yaitu bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPA dan bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian sisanya itu ada di MA. Misalnya saya ada 7. Oke. Nah, Baik. baru hanya sekedar itu saja. Dan juga dibukakan untuk kepala madrasah dan pengawas. Nah, jadi cuman hanya itu saja untuk saat ini. Jadi tidak dibuka peluang untuk mapel agama. Jadi Benar-benar, dan mereka juga meminta kalau bisa tahun depan itu ada mapel keagamaan yang bisa diberikan pelatihan yang seperti ini. Dan untuk tahun ini juga ada diberikan kepada guru-guru agama kita. Untuk program PKB ini juga di Madrasah Reform mereka diundang ke Bandung. Itu pelatihan sampai 10 hari dan ini masih berlangsung. Masih berlangsung ya? Masih berlangsung. Ya. Nah, setelah itu ada satu jalur lagi yaitu FASDA. Nah, FASDA ini juga diberikan kepada guru-guru yang memang ingin mengembangkan kompetensinya untuk bisa mengikuti tes. Nah, jadi dari tes tahap awal yang pertama adalah kita mencoba untuk mendaftar. Nah, itu yang pertama itu memang itu ada ring untuk penilaiannya ya, untuk latar belakang pendidikan kita, pengalaman kita dan sebagainya. Nah, itu setelah itu mereka seleksi, maka dibuatlah pengumuman. Kita punya punya akun masing-masing, ya hanya kita yang bisa membukanya. Nah, di situ pengumuman semuanya ada di situ. Nah, setelah itu lulus di tahap yang pertama, maka ini kan untuk tahap yang kedua, yaitu keprofesian kita dan juga yang kedua tes latar belakang pendidikan ya sesuai dengan mapel yang kita ambil. Jadi itu yang diujikan ya lumayan susah juga sih ya. Lumayan, Pak ya. Lumayan susah juga. Iyalah secara nasional siapa, Pak. Jadi memang susah dikarenakan tesnya itu bergelut dengan waktu. Jadi ada beberapa sesi yang kita ikuti dari sesi 1, 2 sampai sesi yang ketiga. Nah, setelah itu selesai kemudian kalau kita lulus, kita akan diwawancarai. Nah, diwawancarai itu memang langsung dari proyeknya Dirjen GTK itu, ya. Dan kita hanya bisa dihubungi saja. Kalau mau dihubungi berarti kita lulus tahap selanjutnya. Kalau tidak dihubungi ya berarti kita tidak lulus. Kita tidak lulus gitu ya. Nah, jadi dan alhamdulillah Bapak dihubungi ya. Ya, itu juga sudah last minute ya. Udah last minute waktu itu pas saya dihubungi itu teman-teman saya udah dihubungi. Beberapa hari yang lalu saya juga belum dihubungi. Terakhir di hari terakhir di sore, udah sore hari setelah Ba'da Asar. Itu saya baru bangun tidur, saya lihat ada WA, Bapak siap-siap untuk diwawancarai. Saya cuma mempersiapkan diri, kemudian pas saya kontak dengan yang mewawancari, mereka sedang mewawancari Widya Iswara dari Balai Diklat yang lain. Maka saya punya waktu. Nah, setelah itu kita diwawancarai, kemudian ada beberapa waktu setelah itu keluarlah hasil akhir. Nah, hasil akhir ini bahwa kita dinyatakan lulus dan diminta kesediaannya, sedia atau tidak. Jadi ada 2 opsi, maka kita bersedia. Nah, setelah itu maka dilakukanlah pelatihan ya Pak ya? Pelatihan calon instruktur nasional. Baru calon ya? Baru calon ya? Bisa nggak jadi ya Pak ya? Jadi calon instruktur nasional. Nah, itu semua kita di Tangerang. Di Tangerang, di salah satu hotel di Tangerang sana itu selama 5 hari. Nah, kebetulan memang di situ juga karena memang saya berjumpa dengan teman-teman yang baru ya, ada yang pembuat modulnya, lalu kita bisa punya teman baru, punya link yang baru ya, punya networking yang baru. Nah, situ kita bisa berkenalan bahwa siapa yang pembuat modul untuk bahasa Inggris yang PKB kita ini. Nah, kemudian salah satu reviewernya itu adalah teman saya juga dari salah seorang dari Widya Iswara dari Balai Diklat Surabaya. Jadi setelah kita ikut mulai dari tahap awal, dari tes ya, kemudian ikut materi umum, kemudian sampai ke materi inti sampai dengan post test semuanya, maka setelah itu dinyatakan lulus. Masya Allah. Jadi memang agak panjang sih ininya prosesnya ya Pak prosesnya. Ya. Jadi ini sekalian mungkin di tema ini sekalian bagi yang berniat untuk
jadi instruktur nasional bisa ya simak ini juga ya Pak ya. Sementara itu nasional itu udah ditutup. Oh, udah ditutup ya Pak ya? Tidak dibuka lagi. Nanti ya dibuka lagi ya? Kemungkinan tidak dibuka. Oh, kemungkinan tidak dibuka. Karena di pergerakan yang sudah ada. Oke, Dan baik. setelah dievaluasi dengan kemampuan kita masing-masing, kan setiap kegiatan itu tetap dievaluasi. Oke. Tetap ada tim monitoring. Tim monitoring dan evaluasinya. Ya, apakah kita memang layak atau tidak untuk yang berikutnya itu akan didirikan oleh tim. Dan juga di tempat kita itu ada namanya koordinator pada mapel masing-masing. Dan juga menjadi sebuah penilaian dari koordinator tersebut. Bagaimana kerjasama kita, kemampuan kita dan sebagainya. Dan info terakhir, karena saya baru pulang juga melatih Pasprov untuk yang tahap 2 juga kebetulan di Tangerang, tapi di hotel yang berbeda, dan nyatakan bahwa untuk Institut Nasional itu tidak dibuka, tidak buka peluang, tapi hanya untuk dibuka untuk yang Pasprov dan Pasda. Itu tahap selanjutnya di tahun 2022 kalau tidak salah saya ada sekitar 14 sampai 21 provinsi lagi yang belum terrekrut, itu akan direkrut kembali. Jadi seiring berjalan itu ya seperti itu. Cuman kalau kita lihat di PKB ini garda terdepan itu adalah bukan IN, tapi Pasda. Pasda itu garda terdepan yang mereka memberikan materi di MGMP, MGMP yang mendapatkan dana blok keren kemarin. Tapi kalau di situ tidak ada kekurangan, ya bisa minta bantu ke Pasprov. Juga bisa kekurangan bisa minta bantu terakhir ke IN. Walaupun IN itu ada di tingkat paling atas ya, tapi kalau untuk kegiatan PKB itu paling bawah. Paling bawah ya. Masya Allah Pak. Kita kan tadi Bapak jelasin maksudnya sejarahnya seperti apa sampai akhirnya Bapak bergabung ke Instruktur Nasional. Mungkin Siti ini sedikit penasaran Pak, sebenarnya salah satu tugas utama dari Instruktur Nasional itu seperti apa gitu. Tadi kan sempat terbahas masalah ada berhubungan sama buat modul, mungkin terkait kurikulum juga mungkin ya Pak ya. Mungkin nanti bisa Bapak jelaskan secara singkat seperti apa gitu sebenarnya tugas utama Bapak dan teman-teman gitu. Baik, ya di situ ada tupoksi masing-masing. Yang pertama adalah pembuat modul. Di tim pembuat modul ini memang tim tersendiri dia. Nah, setelah tim pembuat modul, tim pembuat modul ini yang melatih IN. Jadi mereka yang melatih kami. Nah, setelah kami lulus itu semuanya, tugas kami adalah melatih Pasprov. Fasilitator provinsi tadi ya. Jadi memang tugas kita hanya itu, melatih. Nah, jadi di situ ada sekitar 30 JP yang 30 JP untuk materi umum dan materi inti, dan kita harus menguasai semuanya. Pada saat kita nanti melatih Pasprov, alhamdulillah saya sudah 2 kali berkesempatan untuk melatih Pasprov angkatan 1 dan angkatan 2, dan baik secara virtual maupun secara luring langsung gitu ya. Dan alhamdulillah itu tugas kita, jadi melatih Pasprov supaya itu mereka bisa mendelivery ilmunya kepada Pasda. Pasda ini kemudian yang melatih guru gitu Pak ya? Di MGMP-nya. Nah, tapi masih bisa kita berkolaborasi, tidak ada masalah. Nanti masih bisa kolaborasi, bisa Pasda dengan Pasprov atau dengan IN-nya yang terserah aja. Masih bisa. Tapi secara tidak langsung dan secara langsung memang berhubungan dengan guru ya Pak ya? Kalau kami sih hanya berhubungan dengan yang Pasprovnya. Tapi kalau memang nanti sampai diminta ke MGMP-nya ya silakan saja. Silakan saja ya. Nah ini Pak, karena kita kan ngomongin guru kan Pak kan, secara apalagi kita di podcast kita ini kan guru bahagia gitu kan Pak. Mungkin ini pandangan aja sih dari Siti gitu kan selaku guru, dan juga ingin tahu dari sisi Bapak. So menurut Bapak gitu, what is the criteria of a good teacher gitu? Menurut Bapak gitu, secara selama ini kan memberikan pelatihan secara tidak langsung kepada guru gitu kan, walaupun melalui proses fasilitator tadi kan. Nah, gimana nih Pak menurut Bapak? What is the criteria? Sebenarnya seperti ini. Sekarang kan abad 21. Iya, benar. Jadi kalau guru itu ingin berkembang, dia harus bisa mengembangkan dirinya. Benar. Jadi kalau kita hanya berpuas diri hanya di situ saja tanpa melihat sesuatu yang baru atau menggali ilmu yang baru, maka itu tidak akan pernah bisa berkembang. Kita bisa melihat generasinya itu generasi Z, tidak sama dengan generasi yang lama, yang Y, apalagi yang X ya, yang era-era yang lama yang X itu ya. Nah, kita harus bisa mengikuti generasi Z ini. Z tidak sama dengan generasi Y ya. Generasi Y itu kan orang mungkin lebih tidak begitu sibuk dengan era digital. Benar-benar. Tapi kalau anak yang saat ini itu siswanya itu siswa yang multi, bukan siswa yang mono. Tapi kalau siswa multi, maka gurunya harus multi talent. Multi talent juga kalau tidak hanya satu talent saja, maka dia akan
tersingkir dan akan tergerus oleh zaman yang saat ini ya. Nah, makanya harus mengembangkan diri. Benar. Salah satu bentuk guru profesional itu ada di Permainan ya, itu bahwa guru itu harus menguasai IT. Oke. Itu salah satu. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai IT, maka kita akan tidak bisa mengikuti bagaimana karakter generasi Z saat ini. Oke. Jadi mungkin itu ya, mungkin yang perlu di-highlight sebenarnya guru itu harus menguasai IT, tujuannya ke siswa juga sebenarnya, how to deal with them gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian Pak, sebenarnya kan tadi mungkin itu versi good teacher versi Pak Mulyadi nih. Kemudian selama Bapak beberapa mungkin ya sudah lumayan lama lah berkecimpung di dunia melatih guru gitu kan Pak. Ada kemungkinan nggak sih Pak guru itu, maksudnya gini, dia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang guru seperti Bapak bilang tadi, the ideal type of teacher gitu kan, tapi kemudian juga bisa tetap asik dalam tanda kutip gitu. Jadi maksudnya karena kan saya sendiri ngebayangin misalnya nih diajarin sama Pak Mulyadi, wah Pak Mulyadi asik nih, jadi materinya secara tidak langsung nyampe gitu ke yang diajarkan gitu. Nah menurut Bapak guru itu ada kemungkinan nggak, maksudnya secara karakter guru dan tujuannya tercapai, tapi dia juga bisa tetap asik di mata para siswanya gitu. Ya. Gimana nih Pak? Itu makanya salah satu tujuan di PKB ini adalah untuk mengembangkan kompetensi guru. Nah, selama ini mungkin guru tidak menyadari bagian potensinya. Ya, kalau dia bisa mengembangkan potensinya, itu akan lebih baik, karena selama ini kita hanya memberikan siswa itu dia kerja dan kerja. Tetapi hal satu penting yang paling penting basic saya ini adalah bagaimana siswa itu melakukan. Nah, itu yang paling penting. Nah, sekarang sudah di pemikiran guru itu bagaimana dia mendesain sebuah pembelajaran, siswa itu do. Nah, bukan kalau kita yang masalah kalau masalah pengetahuan itu sudah tidak ada masalah, nggak ada guru pun itu tidak menjadi sebuah masalah kan. Dia baca buku, cari di internet, sumber apapun selesai. Nah, tapi untuk melakukannya ini, nah itu perlu didesain. Makanya dalam sebuah RPP itu buatlah bagaimana guru ini bertindak sebagai fasilitator. Ini bukan sebagai teacher center. Tapi kita inginkan yang student center ini dia dibuat dan dia desain semenarik mungkin dari awal supaya siswa itu bisa menarik dan dia mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu ini dia yang lama akan berbekas untuk dia. Nah, kalau dia tidak melakukan, tapi kita hanya mengasah pengetahuan saja, itu kan hanya istilahnya kita hanya kalau ada ujian kita hanya sistemnya merecall. Benar. Begitu kita akan Indonesia itu merdeka di tanggal berapa. Nah, kalau dia baca dia akan ingat merecall. Tapi yang namanya do ini itu akan lama terus sampai kapanpun. Karena kan mengapa? Pengalaman yang paling penting. Nah, makanya didesain sebuah pelajaran yang menarik. Kalau yang selama ini kita ke yang konvensional, kita ada konvensional dengan yang digital, kemudian siswa ini harus bisa melakukan. Kalau istilah di tempat kami itu, kami ada satu materi yang kita harus itu yang namanya pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif. Ya, salah satu materi umum di PKB itu pembelajaran aktif. Nah, situ kita bagaimana memberikan gambaran kepada guru pembelajaran aktif kepada siswa. Nah, kita memberikan contoh-contoh supaya siswa bisa terlibat dengan langsung. Tapi di sini guru bisa mendesain pembelajaran, mendesain sebuah LKPD, ya, mendesain materi yang baik. Nah, kemudian yang mengerjakan siswa. Nah, kita cuma duduk saja. Walaupun hanya 3 jam pelajaran atau 4 jam pelajaran tidak akan terasa. Nah, kemudian kalau pelajaran aktif ini siswanya hanya aktif, kita hanya melihat saja, hanya memfasilitasi saja. Kalau memang nanti siswa itu ada terbentur dengan apa yang memang tidak dipahami. Nah, kalau kita lihat di juknis penilaian ada 3 model pembelajaran yang memang sedang digadang-gadang untuk saat ini. Yang pertama project based. Project based learning. Project based learning atau PJBL. Kemudian yang kedua adalah inquiry. Yang terakhir adalah problem based. Itu yang memang, tapi banyak model yang lain. Nah, jadi kalau kita bisa mengembangkan model yang seperti ini, kalau kita inginkan setiap guru itu bisa menggunakan model pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi itu yang menarik. Itu jangan lagi konvensional. Jadi jangan hanya 3 saja, yaitu ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hanya 3 metode saja. Banyak metode yang lain yang bisa dikembangkan. Nah, makanya program di PKB ini itu bisa kita merubah mindset guru. Bukan hanya mengajar dengan cara yang konvensional, tapi dia bisa juga mendesain sebuah pembelajaran. Makanya ada berkelanjutan. Jangan hanya sampai di sini, tapi bisa dikembangkan nanti di MGMP atau di KKI tempat dianya lagi. Jadi jangan sampai putus di sini.
Dan ini kan masih ada sampai 2024 dan ini masih ada kejuaraan dana. Tapi yang sudah dapat tahun ini tidak dapat tahun depan. Aduh. Tapi dia dapat di tahun 2023. Benar. Masih dapat tahun 2022 untuk yang belum mendapatkannya. Ya Pak ya. Ya. Nah, ini sebenarnya udah masuk versi menariknya nih Pak ya. Tadi kan Bapak bilang nih kayak apa namanya tuh banyak cara untuk kemudian deal with students tadi ya, termasuk salah satunya guru menjadi fasilitator. Nah misal nih muncul nih kalimat-kalimat dari guru, kan capek Pak desain pembelajaran gitu kan Pak kan, apalagi maksudnya nanti habis waktunya ke situ gitu. Nah sebenarnya jadi Siti kayak tergelitik pengen nanya nih, kayak gimana caranya level guru itu bisa sampai ke tahap itu yang they can deal with students, kemudian juga dia bisa dalam tanda kutip tadi ya asik bagi siswanya, tapi tujuan pembelajaran ini juga bisa tercapai gitu. Gimana nih Pak kira-kira? Salah satu yang memang kita untuk mengembangkan diri adalah itu dengan membaca. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, Tidak ada Pak cara lain. Jadi kalau kita malas untuk untuk baca itu tidak akan bisa berkembang. Makanya kita harus membaca, melihat orang lain dan bisa mengembangkan diri kita. Nah, kita mungkin ada teman-teman kita guru ya mungkin yang sudah stuck ya, yang tidak ikan lagi, alah biarin aja lah, kira kita paling position berapa tahun lagi. Jadi juga susah. Nah, salah satu cara itu mengembangkan dirinya itu bisa dengan mengikuti pelatihan. Jadi pelatihan juga kan bukan ini ya, kita karena banyak yang harus kita latih. Benar. Dan mungkin kesempatan itu agak kecil. Ya. Terbatas ya Pak ya. Nah, kalau seperti itu bisa menggunakan dengan dana mandiri. Dana mandiri itu bisa mengembangkan diri, bisa mengetahui hal-hal yang baru yang bisa kita terapkan. Nah, desain ini memang butuh dia waktu. Benar. Karena memang tidak bisa kita desain seperti itu saja kan, 5 menit nggak akan selesai. Nah, kita harus bisa membayangkan situasi di dalam kelas, bagaimana nanti menjadi guru yang asyik ya, makanya harus menghabiskan waktu yang banyak. Nah, jadi dengan kita banyak membaca, tahu apa metode yang akan kita terapkan, dan itu membuat bahan-bahan yang menarik, kita cari bahan-bahan yang menarik. Nah, jadi perlu butuh waktu, bisa sampai setengah hari, 1 hari, atau nanti sedang tidur, desainnya kayak gini, buka lagi ya. Karena kan itu kayak pekerjaan kreatif gitu ya kan Pak. Jadi memang harus ada sebuah seni di situ ya. Jadi kalau guru yang memang kreatif, dia punya ide. Ada orang punya ide tapi dia tidak bisa melakukan. Ada orang yang bisa melakukan tapi dia tidak punya ide. Tapi ada orang yang punya dua-dua. Dia kreatif dan dia bisa melakukan ya. Ini. Nah, ini yang kita inginkan. Makanya harus bisa dia mengembangkan diri ya. Salah satunya ya banyak baca lah. Benar. Nah. Dan saya teringat ya quote salah satu teman saya Pak ya. Kita itu tidak bisa berbagi kalau tidak terisi gitu ya Pak. Gimana, setuju Pak ya? Ya betul. Jadi kalau kita punya sesuatu jangan disimpan. Itu aja. Dan itu harus kita berbagi dengan orang lain. Dan itu jangan takut ya. Jangan takut orang tidak akan bisa mengimitate kita 100%. Benar. Kalau saya tidak takut, kalau ada bahan apapun akan saya berikan pada orang lain, dan pasti dia tidak akan bisa menjadi saya karena dia itu dia dan saya itu saya. Dan jadi seperti itu konsepnya ya. Iya, benar, menarik sekali Pak. Dan mungkin kalau kita mau dilihatkan ke KKG dan MGMP tadi ya Pak ya, bagaimana musyawarah guru mata pelajaran tadi sepenting itu ya. Artinya misalnya nih ada guru yang kreatif tadi, jadi dia bisa saling sharing, dan itu sebenarnya wadah yang sangat bagus ya Pak ya. Ya, jadi di MGMP ini, di KKG MGMP kita bukan melihat sebuah kesalahan, tapi lebih kepada sharing. Apa yang belum kita pahami kita bisa tanya ke orang lain, atau memang teman-teman kita belum punya, kita bisa mencari orang lain yang punya anak. Ya, itu caranya seperti itu. Jadi memang tujuan PKB yang terakhir ya di situ, kita melihat apa kekurangan kita, kemudian kita bisa mencari solusi untuk bisa kita indikan di kekurangan ini tadi. Ya, jadi kita tahu kekurangan saya di sini, kekurangan saya di sini, dan jadi sini. Nah, itu tempatnya. Akhirnya tujuan pembelajaran bersama itu tercapai ya Pak ya. Jadi sebenarnya mungkin pendidikan ini harus jadi tujuan bersama ya, bukan misalnya tujuan satu orang guru, dua orang guru gitu ya. Banyak persoalan yang mungkin yang belum pernah kita bayangkan terjadi ya. Seperti misalnya saya katakan pembelajaran adaptif. Nah, mungkin kita bisa memberikan pemahamannya lebih baik lagi, karena di MGMP kemarin kan itu tidak dapat. Betul. Tidak dapat. Kemudian bagaimana sekarang yang madrasah yang berbasis inklusi, ya, kemudian madrasah untuk yang anak berkebutuhan khusus, ya, berbasis gender. Nah, itu memang sedang digalakkan. Salah satu program di PKB itu juga. Ya, kita bisa memberikan pemahaman di situ bagaimana madrasah itu siap. Makanya
bukan hanya guru sih yang PKB ini dilibatkan kan, jadi kepala madrasah, di pengawasnya ada, gurunya ada. Jadi kita inginkan mereka itu sinergi semua untuk memikirkan pendidikan itu sama semuanya. Oke, baik Pak. Nah, mungkin kalau Siti satu deh pertanyaan buat Bapak gitu kan. Kalau ditanyain apa masalah paling genting dari guru, Pak? Kalau Bapak apa jawabnya gitu? Apa masalah maksudnya kayak yang kan pasti banyak kan, gitu kan. Tapi kayak yang paling genting dari guru tuh sehingga maksudnya itu sangat berpengaruh ke siswa dan ke pendidikan gitu. Ya. Salah satunya itu pengembangan diri aja. Pengembangan diri ya. Hanya itu. Ya, hanya itu Pak ya. Selama guru bertekad dan ingin mengembangkan diri, insya Allah pasti akan ada banyak perbaikan dalam pendidikan. Oke, luar biasa Pak penjelasannya sejata. Baik sahabat bahagia, setelah ini kita akan bahas sedikit ya tentang mungkin yang lagi hangat nih Pak. Kita mau hijrah ke masalah kurikulum gitu. Tapi mungkin kita akan lanjut ke segmen kedua nanti ya, sahabat bahagia.